Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi Audio vokal. Jungle. Materi ini terdapat pada kelas 7 semester 2 bersama Bapak Rahmat. Audio Jungle. Sebelum memulai pembelajaran, Audio kita Jungle. akan mengetahui kompetensi dasar dan pembelajaran kali ini yaitu dari ranah pengetahuan, menelaah struktur dan kebahasaan fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca dan didengar. Sedangkan dari ranah keterampilan, memerankan isi fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca dan didengar. Audio Jungle. Nah, mari kita bersama bersiap. Kita akan mempelajari menelaah struktur dan bahasa fabel. Setelah itu, kita akan memerankan isti fabel. Mari belajar. Audio Jungle. Pertama, kita akan menelaah struktur dan kebahasaan fabel. Audio Jungle. Struktur teks fabel terdiri dari 4 bagian, yaitu pertama orientasi, kedua komplikasi, Audio ketiga resolusi, dan keempat koda. Audio Jungle. Ciri dari masing-masing bagian Audio struktur jungle. tersebut yang pertama, orientasi. Memiliki ciri isi pengenalan terhadap tokoh, latar, watak tokoh, dan Audio juga konflik. Ciri bagian struktur yang kedua yaitu komplikasi. Cirinya, Audio Jungle. munculnya masalah hingga masalah mencapai klimaks. Ketiga, resolusi. Memiliki ciri, isinya berupa penyelesaian sebuah masalah. Dan yang keempat, koda. Ciri isi dari koda ialah nilai moral yang disampaikan pengarang secara implisit pada akhir cerita. Audio Jungle. Kita masuk ke pembahasan kebahasaan fabel. Kebahasaan fabel yang pertama ialah pemilihan kata atau diksi. Audio Jungle. Pemilihan kata atau diksi dapat tercermin dalam penggambaran latar suasana. Contohnya, hangat sinar matahari menyentuh kulit burung hantu digunakan untuk mendeskripsikan suasana pagi. Pilihan kata atau diksi Audio Jungle. juga dapat menggambarkan latar tempat. Contohnya, telaga 3 warna bak pelangi. Pilihan kata atau diksi Audio Jungle. juga dapat untuk memaparkan latar waktu. Contohnya, kala itu dan pada zaman dahulu kala. Serta banyak lagi contoh-contoh latar waktu yang bisa kita paparkan lebih indah dengan pilihan kata atau diksi. Audio Jungle. Kebahasaan selanjutnya, penggunaan antonim dan sinonim. Penggunaan antonim dan sinonim dapat tercermin pada kata sifat. Kata sifat dapat menumbuhkan efek emosi lemah Audio Jungle. dan dapat menumbuhkan efek emosi kuat. Contohnya, kata senang akan menumbuhkan efek emosi lemah. Sedangkan riang gembira akan menumbuhkan efek emosi yang kuat. Selanjutnya, tidak teratur. Audio Jungle. Tentu ini akan menumbuhkan efek emosi yang lemah. Sedangkan berantakan akan menumbuhkan efek emosi yang kuat. Audio Jungle. Contoh selanjutnya, kata sedih akan memunculkan efek emosi yang lemah. Sedangkan kata merana akan menumbuhkan efek emosi yang kuat. Kebahasaan selanjutnya, Audio kita Jungle. akan mempelajari penggunaan kalimat langsung.
Kalimat langsung yang ditemukan dalam fabel setidaknya ada 3 macam. Audio Jungle. Pertama, kalimat langsung dengan kalimat pengiring sebelum petikan. Contohnya, ulu kembali berseru. Hujan telah tiba, hujan telah tiba. Hai ikan, Audio aku Jungle. sangat suka dengan hujan. Bagaimana denganmu? Ulu berhenti di pinggir kolam dan berbicara kepada ikan. Audio Kalimat Jungle. langsung yang kedua, kalimat langsung dengan kalimat petikan telah petikan. Contohnya, ulu, aku tidak suka dengan hujan. Kamu lihat betapa mungilnya tubuhku. Air hujan akan menyeret dan Audio menenggelamkanku ke kolam. Aku tidak bisa berenang seperti dirimu, makanya aku Audio berteduh. Jungle. Takut semut. Contoh penggunaan kalimat langsung yang ketiga, kalimat langsung dengan kalimat pengiring di tengah Audio petikan. Jungle. Makanya semut, kau harus berlatih berenang. Aku sejak berupa berudu sudah bisa berenang. Masa kau tidak Audio bisa? Jungle. Ulu menjulurkan kakinya. Berenang itu sangat mudah. Julurkan saja kakimu. Audio Jungle. Demikian tadi penggunaan kalimat langsung. Nah, selanjutnya kita akan belajar melengkapi cerita fabel sesuai dengan struktur dan juga kaidah kebahasaan. Di sini ada 4 struktur Audio Jungle. dan bagian koda telah terisi. Silahkan kalian berlatih untuk mengisi bagian orientasi, bagian komplikasi, dan juga bagian resolusi sesuai dengan Audio Jungle. imajinasimu. Audio Jungle. Kita lanjutkan variasi pengungkapan struktur. Kita awali dengan bagian orientasi. Audio Bagian Jungle. orientasi biasanya diawali dengan latar dan kegiatan tokoh, diawali dengan deskripsi latar, diawali dengan latar dan Audio kegiatan tokoh. Jungle. Bagian komplikasi biasanya diawali dengan konflik batin, diawali dengan konflik fisik, Audio Jungle. diawali dengan perubahan latar dan peristiwa tidak mengenakan tokoh. Selanjutnya resolusi. Bagian resolusi diawali dengan meredanya konflik ataupun bisa juga diawali dengan dialog yang menandakan adanya keadaan. Audio Terakhir, koda. Koda biasanya berisi pernyataan penulis tentang pelajaran dari cerita fabel. Audio Jungle. Audio Jungle. Selanjutnya, jenis alur fabel. Jenis alur fabel ada 3 macam. Yang pertama, alur maju. Audio Jungle. Alur maju adalah alur penceritaan sebuah fabel di mana Audio Jungle. penulis menceritakan sebuah Audio fabel Jungle. dimulai dari bagian awal, kemudian maju ke tahap selanjutnya sampai diakhiri dengan bagian koda. Audio Jungle. Jenis alur yang kedua, alur mundur. Pada alur mundur, penulis menggambarkan cerita pada satu titik di tengah, Audio Jungle. kemudian ia kembalikan lagi pada ingatan ataupun kejadian yang telah lampau. Audio Jenis alur yang ketiga ialah alur campuran. Alur campuran sendiri disebut dengan alur maju mundur. Pada alur ini, Audio penulis lebih cenderung menggabungkan antara 2 alur sebelumnya, yaitu penulis memaparkan dari bagian awal, kemudian maju ke tahap selanjutnya, kemudian menceritakan lagi kejadian yang telah lalu, baru diakhiri dengan koda di akhir penutup. Audio Jungle. Selanjutnya kita akan mempelajari
penggunaan tanda baca atau ejaan. Yang pertama, adanya kalimat langsung. Contohnya, Andi mengatakan, Audio Jungle. "Aku akan pergi ke sekolah besok." Nah, bisa kita lihat di sini, ciri utama dari kalimat langsung adalah Audio Jungle. adanya tanda petik yang mengapit sebuah kalimat. Penggunaan tanda baca yang kedua ialah kalimat tidak langsung. Audio Jungle. Ciri-cirinya tidak menggunakan tanda petik. Intonasi membacanya datar dan terdapat perubahan kata ganti orang. Audio Jungle. Contohnya, Andi berkata bahwa dia akan pergi ke sekolah besok. Penggunaan tanda baca dan ejaan yang dapat kita temukan pada fabel yang ketiga ialah penulisan kata seru. Contohnya, "Oh, begitu. Wah, Audio Jungle. bukan main." Dan contoh yang ketiga, "Hati-hati ya, nanti jatuh." Audio Jungle. Kita masuk ke pembelajaran terakhir, yaitu memerankan isi Audio fabel. Jungle. Dalam memerankan isi fabel, ada dua kegiatan yang harus kalian kuasai. Yang pertama ialah menulis cerita fabel. Menulis cerita fabel bisa berangkat dari sebuah peristiwa yang kalian imajinasikan sendiri ataupun terinspirasi dari sebuah kejadian yang kalian kaitkan Audio Jungle. dengan imajinasi kalian juga. Setelah kalian menulis cerita fabel, baru kalian bisa memerankan cerita fabel yang telah kalian Audio buat. Jungle. Langkah-langkah menulis dan memerankan fabel. Pertama, merancang tokoh, watak, dialog, dan juga latar. Langkah yang kedua, Audio Jungle. menentukan urutan cerita. Audio Jungle. Langkah yang ketiga, merancang pemeranan fabel. Dan yang terakhir, melakukan adu kreatif pemeranan fabel. Audio Jungle. Nah, menarik bukan pembelajaran kita tentang fabel hari ini? Selamat belajar!